Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Arya Maulana Ramadan, NIM 2020333244 dari kelas 2E, Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis buku pembelajaran sekolah dasar kelas 3 semester 2. Di sini kita akan mengetahui apa saja cerita fiksi dan non-fiksi. Sebelum menganalisis buku fiksi dan non-fiksi, apa itu pengertian fiksi dan non-fiksi? Fiksi adalah sebuah prosa naratif yang sifatnya imajinasi atau karangan non-ilmiah dari penulis dan bukan berdasarkan kenyataan. Ada beberapa jenis karya seni yang termasuk tulisan fiksi, diantaranya novel, cerpen, sinetron, drama, film komedi, dan lain-lain. Berikut ini adalah ciri-ciri fiksi. Fiksi sifatnya rekaan atau imajinasi dari pengarang. Dalam fiksi terdapat kebenaran yang relatif atau tidak mutlak. Umumnya fiksi menggunakan bahasa yang bersifat konotatif atau bukan sebenarnya. Karya fiksi tidak memiliki sistematika yang baku. Umumnya karya fiksi menyasar emosi atau perasaan pembaca, bukan logika. Dalam karya fiksi terdapat pesan moral atau amanat tertentu. Dan pengertian non-fiksi adalah suatu tulisan yang isinya bukanlah imajinasi atau rekaan penulisnya. Dengan kata lain, tulisan non-fiksi adalah suatu karya seni yang sifatnya faktual atau berdasarkan kenyataan dan mengandung kebenaran di dalamnya. Contoh non-fiksi: esai, jurnal, laporan ilmiah, pidato, buku ensiklopedia. Ciri-ciri cerita non-fiksi: penggunaan bahasa yang normal, sifat kata yang digunakan denotatif, yaitu kata yang mengandung makna sebenarnya, dibentuk dan disusun berdasarkan fakta yang ada dan harus dipertanggungjawabkan kebenarannya. Tulisan berbentuk tulisan ilmiah populer, menyajikan ilmu pengetahuan kepada pembaca. Selanjutnya kita akan menganalisis bacaan fiksi atau non-fiksi menggunakan 3 konsep: afektif, kognitif, dan psikomotrik. Afektif adalah perilaku kemampuan seseorang dilihat dari sikap dan nilai sosial yang diterapkan dalam kegiatan. Kognitif adalah sebuah istilah yang digunakan oleh psikolog untuk menjelaskan semua aktivitas mental yang berhubungan dengan persepsi, pikiran, ingatan yang memungkinkan seseorang memperoleh pengetahuan. Psikomotrik adalah domain yang meliputi perilaku, gerakan, dan koordinat jasmani, keterampilan motorik, dan gerakan koordinasi jasmani, keterampilan motorik dan koordinasi jasmani seseorang. Selanjutnya kita akan menganalisis fiksi dari buku tersebut. 1. Petualangan Santi. Nilai kognitif yang dapat diambil dari bacaan tersebut adalah: berkat Santi senang pramuka dan berpetualang, Santi mengetahui budaya dan keindahan yang ada di Indonesia dan mengetahui aturan rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan raya. Fiksi kedua, keadaan di Lembang. Di dalam cerita di atas menggunakan kalimat konotatif. Kalimat konotatif yang dapat kita ambil dari cerita di atas adalah: aku akan segera kembali pulang jika keadaan nenek membaik. Fiksi ketiga adalah siswa kreatif. Cerita di atas menggunakan kalimat konotatif. Kalimat konotatif yang dapat diambil dari cerita di atas adalah: ia justru merasa senang jika bisa mengajari teman-temannya. Selanjutnya saya akan menganalisis non-fiksi. Non-fiksi yang pertama berjudul Cuaca, Iklim, dan Musim. Cerita di atas mengandung nilai kognitif yang isinya di dalam cerita tersebut mengetahui cuaca dan musim yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah nilai psikomotorik. Nilai yang dia ambil
dari cerita di atas adalah kita menyiapkan payung atau jas hujan sebelum memasuki musim penghujan. Cerita non-fiksi yang kedua yaitu pengolahan bandeng. Cerita di atas mengandung nilai psikomotorik yang isinya dalam cerita tersebut adalah kita dapat memasak atau menyajikan bandeng presto. Non-fiksi yang ketiga, lambang negara Indonesia, mengandung nilai kognitif dikarenakan setelah mempelajari tentang lambang negara Indonesia, Nina mengetahui apa makna dari lambang negara Indonesia beserta sejarahnya.